Jadi hari ini itu aku ingin nunjukin salah satu trik gimana cara menanam ini namanya ubi kayu ini agar ntar dia bisa ngeluarin buah yang banyak. Nah, ini sih adalah teori yang selalu aku pakai ya setiap kali menanam ubi singkong ini. Tapi aku nggak tahu perbedaan efeknya dengan yang kita lakuin begini dengan cara seperti ini atau yang tidak pakai cara seperti ini, apakah buahnya itu benar-benar banyak. Tapi dari ilmu yang ku dapetin dari orang-orang yang di sekitaran kampungku praktekin cara nanam singkong, mereka selalu gunain metode seperti ini. Jadi yang pertama itu kita cari tanaman singkong yang pastinya yang bagus ini ya, yang kokoh batangnya, dan kita cari bagian bawah tanamannya. Jadi kita cari yang seperti ininya itu mengarah ke atas, yang tandanya berarti di bawahnya itu ada di bagian sini ya. Nah, jadi salah satu tip untuk menanam singkong atau ubi kayu seperti ini itu kita harus berikan jangan cuman bolongan, jangan cuman sayatan di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini, akan tetapi kita berikan juga sayatan di atas ini, di atas sini, dan juga di atas sini. Jadi makin banyak sayatan, ntar dia makin banyak ngeluarin akar dari sayatannya itu. Makin banyak akar yang keluar, harapannya sih ntar dari akar-akar itu bisa ngeluarin banyak calon buah juga. Jadi kita praktekin aja langsung dari sini. Ini kita ambil di bagian atas, kita ambil aja. Nah, kita potong seperti ini. Kemudian di bagian sini juga, di bagian belakangnya ini kita berikan juga kikisan seperti tadi. Nah, sebenarnya bisa kalian tambahin lagi di sini dan di sini, tapi aku nggak yakin ntar aku bisa tancapin ininya sampai ke sini karena tanah di sini lumayan keras karena belum masuki musim hujan. Jadi kita kikisnya segini doang. Ya, ini kita berikan seperti ini ya. Kelihatannya ini satu dan di sebelahnya satu seperti ini. Nah, ini ntar kita tancapin ke tanah dan dari sini itu dia bakal ngeluarin akar, dan akar itu ntar dia bakal ngeluarin calon buah yang otomatis makin banyak akar makin banyak calon buah yang keluar. Ya, harapannya sih gitu. Tapi ntar ya gimana hasilnya, gimana prakteknya. Ini masih teori doang ya. Soalnya teori-teori seperti ini itu lumayan diterapin di tempat aku ini berkebun di sini, di kampung kebunku ini. Jadi mudah-mudahan membantu. Jadi tadi itu aku udah nyoba untuk tancapin tanaman ubinya, dan ternyata karena di sini tanahnya itu masih keras, pada keras parah tanahnya di sini. Karena ini lagi musim kemarau, bahkan ini udah retak-retak. Sama seperti yang di sana juga udah pada retak tanahnya karena masih kekurangan air. Jadinya ketika aku tancapin tadinya itu masih keras banget. Karena itu aku putusin untuk nunda untuk nanam nanam ubi kayunya. Ya, kita tunda aja sampai ntar mungkin ada hujan, atau mungkin ntar tanahnya itu sedikit lembab, agar ntar bisa kita lebih gampang untuk tancapin ininya ke tanah. Ini POC yang kemarin kita yang kemarin sempat lumayan berbau, dan hari ini ternyata masih berbau. Dan kalau kita lihat di sini perkembangannya, ini makin banyak jamur putihnya. Ya, ini pertanda bagus sih, soalnya jamur putih ini merupakan jamur yang bertugasnya itu untuk ngehancurin bahan-bahan organik yang ada di dalam sini ya. Ini spora kalau nggak salah namanya. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya kurang tahu juga ini pertanda baik atau buruk. Soalnya dari baunya itu lumayan udah agak membusuk dari baunya. Biasa seharusnya kan kalau bau fermentasi itu kan bau yang agak manis ya. Tapi ini malah bau busuk. Aku nggak tahu kenapa, tapi nggak masalah sih. Yang penting mau itu bau busuk atau enggak, seharusnya unsur-unsur hara yang ada di dalam bahan-bahan yang kemarin kita masukin udah terlarut ke dalam cairan ini. Ya, ini rata-rata bahannya udah pada hancur, dan sekarang bahkan dia udah bisa kita aduk-aduk seperti ini. Yang kemarin itu memang nggak bisa kita aduk sama sekali. Ini kelihatan bahan-bahannya udah, ini bahkan labu yang kemarin kita masukin udah lumayan hancur ini. Tapi karena baunya lumayan menyengat, jadi lalat-lalat lumayan suka ke sini. Sepertinya ini agak kurang rapat aku tutupnya ya, aku kurang tahu juga sih. Sepertinya keputusanku untuk mindahin tanaman cabai yang kemarin ada di polybag itu ke tanah langsung, itu keputusan yang benar. Soalnya sekarang ini dia kelihatan baik-baik aja, nggak terlalu menderita seperti yang ada di polybag sebelumnya. Karena kalau kita tanam langsung di tanah, akarnya itu bisa mencari air sendiri yang ada di dalam tanah ini ya. Jadi dia bisa mandiri.
Beberapa hari yang lalu ternyata bundaku udah ngasih ini lanjaran untuk kacang panjangku. Memang kacang panjangku yang ada di sini itu lanjarannya memang terlalu minim, cuman mengandalin tali doang di tengah itu. Jadi sekarang udah ditambahin oleh bundaku berupa kayu bekas atau kayu yang sudah mati, tanamannya sudah mati yang diambil dari pagar sebelah sana. Udah dipasang di sini agar ntar dia bisa menjalarnya, merambatnya lebih luas lagi. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu nutupi cahaya matahari untuk tanaman cabai kita ya. Ini tanaman cabai kita agak menderita juga nih, karena udah beberapa hari nggak aku siram. Ini udah 4 hari sejak terakhir kali aku kemari, jadi ya hari ini benar-benar harus kita siram sih. Tapi yang kabar baiknya ini tanaman pepaya yang kemarin daunnya itu keriting sekarang udah menunjukin tanda pembaikan. Ya, semenjak kita semprotin dengan pestisida alami kita yang kemarin, dia udah mulai membaik sekarang ini. Tanaman cabai yang kemarin sempat stres ketika kita pindah tanam dari media sebelumnya itu, ini dia udah mulai menunjukkan tanda pembaikan. Walaupun belum 100% dia beradaptasi, tapi ya ini perlahan aja kita berikan penyiraman air yang rutin ketika datang kemari. Ntar dia pasti bisa membaik kok. Tomatnya makin besar, mantap. Tadi ketika aku pergi ke sana di bawah tanaman pohon sawo aku nemu ada beberapa ini buah sawo yang jatuh di bawahnya. Ya, ini lumayan juga. Soalnya kalau kita ambil langsung dari pohonnya itu agak sulit karena di pohonnya itu banyak semut. Jadi kalau untuk panjat itu agak hampir mustahil. Karena itu kalau mau metik sawo yang ada di sana itu kemungkinan besar kita harus pakai apa itu namanya yang galah itu. Tapi karena di kebunku itu nggak ada galahnya, jadi ya mau nggak mau aku harus bersabar sampai buah-buahnya itu pada jatuh di bawah, baru kita petik, baru kita ambilin maksudnya. Ya ini lumayan, udah ada yang agak ini juga nih, udah matang. Nggak tahu ini matangnya karena apa? Kemungkinan karena ya apa ini namanya? Karena mengering. Apa sih bahasa ininya dia? Ya pokoknya matangnya bukan dari pohon, tapi ketika jatuh udah lama di tanah dia jadi agak ini. Jadi tadi itu aku baru aja nyulamin 3 tanaman cabaiku yang ada di planter bag ini. Ini yang tadi aku cabutin yang pertumbuhannya itu terlalu lambat. Jadi aku ambil aja tanaman yang udah sehat dari planter bag yang di sana itu. Kemudian aku sulam yang 3 tanaman cabai kita yang kurang subur ini. Nggak kurang subur sih, tapi pertumbuhannya aja yang agak telat. Jadi ini kemungkinan besar mungkin bakal aku tanami di tempat yang lain mungkin ya, kita lihat di ntar. Soalnya di sana masih banyak sih bibit cabai kita, jadi ya aku nggak terlalu iniin banget untuk yang ini. Yang lain masih banyak sih, tapi yang pertama banyak semutnya, yang kedua agak sulit dicapai dengan tangan. Jadi ntar aku harus bersabar lagi sampai dia buah-buahnya itu bisa jatuh ke tanah. Dan berdoa aja semoga buahnya itu nggak duluan habis dimakan dengan tupai atau burung yang ada di sini. Akhirnya salah satu predator alami kita udah muncul untuk membasmi para hama-hama yang ada di kebunku ini. Salah satunya adalah kutu putih atau kutu kebul. Jadi kalau ngelihat binatang seperti itu artinya pertanda baik ya untuk kebun kita. Karena mereka lah yang ntar jadi jasa bagi kita untuk ngehilangin kutu-kutu putih yang ada di tanaman kita. Jadi beberapa hari yang lalu ternyata bundaku ada nanam ini. Nah, ini adalah kacang, aku kurang tahu kacang apa, tapi kata bundaku biasa dimakan dan dipakai untuk nyayur, untuk bikin sayur. Jadi ada 2 tanaman, di sini 1 dan di sana 1. Jadi ntar yang ini bakal kita budidayakan juga, bakal kita fokus untuk nyiramin, dan ntar bakal aku update juga setiap perkembangannya. Jadi hari ini itu aku ada ngebawa ini sisa dari kulit nanas yang kemarin dimakan di rumahku, dan ini ntar bakal aku masukin ke dalam POC ini kita, POC pembuahan kita. Harapannya sih untuk ngehilangin bau yang ada pada POC ini. Jadi ini baunya benar-benar udah mulai busuk, karena itu kita salah satu cara untuk ngehilangin baunya adalah dengan nambahin ini kulit nanas. Ini aja baunya udah langsung harum, udah nggak berbau busuk lagi, efeknya langsung terasa. Ini kita aduk aja, kita campurkan.
Kau punya lebih banyak sih lebih bagus. Apalagi kalau misalnya sebenarnya lebih bagus itu kalau misalnya di blender terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam POC kita. Tapi ini nggak masalah, ntar dia lama kelamaan bakal kecampur sendiri kok. Ya, ini udah lumayan ngebantu banget baunya. Jadi disinilah tempat biasanya aku mengambil kotoran sapi yang akan aku gunakan sebagai campuran media tanam nantinya. Dulunya itu ada jauh lebih banyak kotorannya di sini, bahkan sudah membentuk gunung mini. Namun kata pemiliknya beberapa hari lalu sudah diambil oleh orang lain, jadi sekarang hanya tersisa segini doang. Betapa kagetnya aku ketika melihat tanaman cabaiku diserbu oleh segerombolan semut merah. Mereka bahkan lagi bikin sarang di salah satu daunnya. Aku harus segera cari solusi untuk hilangin semut ini. Hari ini aku juga sempat memetik beberapa buah sawo yang sudah tua di pohon.